Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, ya, melanjutkan pembahasan mengenai hakikat penelitian ilmiah kemarin. Hari ini kita akan mencoba belajar atau mengetahui, paling tidak mengetahui sedikit tentang ciri khas penelitian ilmiah, ya. Nah, dalam menulis riset atau penelitian ilmiah untuk kepentingan apapun itu tentunya sangat berbeda dengan menulis buku-buku populer, reportase maupun buku diktat dalam perkuliahan, ya. Karena apa? Ketika menulis buku populer, ya, boleh jadi seseorang itu ya tidak disyaratkan untuk harus menggunakan metode tertentu atau tidak disyaratkan mengkaji objeknya itu secara khusus, secara detail, sebagaimana dalam riset ilmiah, ya. Boleh jadi, ya kan, dalam menulis buku diktat maupun buku-buku populer itu seseorang hanya cenderung sekadar mengumpulkan berbagai data secara deskriptif semata. Ya, ini yang harus membedakan antara penelitian ilmiah dengan atau yang penelitian ilmiah dengan penulisan-penulisan populer maupun buku diktat. Kalau penulisan populer atau buku diktat itu sah-sah saja, tidak menggunakan metode tertentu dan tidak ada analisisnya itu sah-sah saja, boleh, ya. Tapi kalau penelitian ilmiah itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Penulisannya harus menggunakan metode tertentu, harus tidak sekadar deskriptif tapi juga analisisnya harus mendalam. Ini yang membedakan. Penelitian ilmiah itu harus ada analisis, bukan sekedar memaparkan data-data secara mentah, tapi harus ada analisisnya. Nah, maka dari itu kalau mau menulis riset-riset ilmiah ada syarat-syarat tertentu baik secara metodologis maupun secara teknis, ya, yang harus dipenuhi, yang itu menjadi ciri khas dalam riset-riset ilmiah. Antara lain apa? Yang pertama, riset ilmiah itu harus bersifat objektif atau bahasa Arabnya maudhu'iyah. Nah, kalau dalam tafsir tematik itu tafsir maudhu'i, nah itu bisa diartikan tematik, ya. Ada juga kalau dalam metodologi maudhu'iyah itu boleh jadi artinya itu objektif, maudhu'iyah. Apa itu pengertiannya objektif? Nah, penelitian harus objektif itu setidak-tidaknya menyangkut dua hal. Hal pertama bahwa riset itu harus fokus kepada objek kajian tertentu yang hendak diteliti, ya. Pertama itu. Artinya apa? Penelitian-penelitian yang akan Anda lakukan itu harus membahas sesuatu yang fokus atau ya satu hal terfokus, tersentralisir, ya kan, semacam itu, ya, mengerucut, bahasa lainnya. Jangan sampai penelitian Anda itu ada
membahas hal macam-macam ke kanan kiri ya, ke depan belakang, sehingga melebar kemana-mana, yang kalau dalam bahasa Arab itu sering disindir dengan yabhasud dunya wa ma fiha, atau membahas problematika yang ada di dunia ini serta tetek bengeknya, semuanya masuk dalam penelitian Anda. Itu nggak boleh, makanya penelitian harus terfokus di situ objeknya ya. Maka ketika Anda rasa nanti penelitiannya itu mulai membahas macam-macam, itu hendaknya Anda kembalikan lagi kepada fokus kajiannya. Maka dalam pertanggungjawaban penulisan riset ilmiah, Anda itu boleh menyangkal, misalkan kalau itu dipertanyakan ya, menyangkal pertanyaan-pertanyaan baik penguji maupun audien yang itu keluar dari tema atau fokus kajian Anda. Itu sangat sah sekali dalam penelitian ya. Itu yang pertama. Yang pertama, bahwa riset Anda itu harus fokus ya, objektifnya itu ya harus fokus. Yang kedua ya, Yang kedua, hasil risetnya itu harus sesuai dengan data-data objektif yang ada ini ya. Kenapa harus sesuai? Karena seringkali ya orang itu melakukan penelitian tapi mengubah data-data objektif itu. Data objektifnya bilangnya misalkan data objektifnya itu sebenarnya tidak mendukung penelitian Anda. Akhirnya Anda mencoba memaksakan bagaimana data itu bicara sesuai keinginan Anda. Ini yang tidak boleh ya, yang tidak boleh. Maka data harus dipaparkan apa adanya. Nah, maka dari itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sebagai seorang peneliti adalah membuat jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti. Nah, peneliti dengan objek yang diteliti, atau bahasa lainnya adalah distansi metodologi ya. Nah, itu berusaha menghindari bias-bias subjektivitas pribadi, madhab, ideologi, atau kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak manapun ya. Kadang kalau riset-riset yang didanai oleh pihak luar ya, bisa hasilnya itu kalau tidak sesuai dengan yang dikehendaki ya, itu kan membahayakan juga. Membahayakan dalam arti apa? Pelaku risetnya ya nanti tidak jadi didanai. Akhirnya bagaimana melakukan riset itu sesuai dengan apa yang dikehendaki penyandang dananya, foundingnya. Ini ada terjadi ketika ada riset-riset semacam riset-riset pilkada. Itu biasanya semacam ini ya. Ada kuesioner, ada orang disuruh menjajaki calon pemilihnya, misalkan semacam itu. Ternyata banyak yang nggak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penyandang dana ya. Akhirnya ya membuat penelitian itu dipaksakan bagaimana bisa mendukung penyandang dana. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan dalam riset-riset ilmiah, terutama bagi mahasiswa ya. Mahasiswa dalam melakukan riset ya harus objektif mungkin. Nggak boleh hanya misalkan berdasarkan subjektivitas, kemudian kecenderungan ideologi, madhab, itu kemudian mengalahkan objektivitas risetnya. Jangan sampai juga hanya karena uang ya kan, karena hibah itu kemudian membuat penelitian kita yang kita lakukan itu juga ya dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi hibah. Ini nggak boleh kita mengorbankan keilmuan kita demi subjektivitas semacam itu. Nah, dalam penelitian atau riset memang harus ada kesungguhan, kecermatan, ketelitian dalam riset. Itu hal yang tidak boleh diabaikan sama
sekali. Karena kalau diabaikan apa? Ya hasil risetnya nanti akan jauh dari nilai-nilai objektivitas ilmiah. Misalkan apa? Misalkan kalau dalam dunia santri, Anda seorang santri mungkin bermazhab Syafi'i, ya misalkan, nah ketika meneliti pemikiran-pemikiran mazhab Syafi'i, Anda harus bersifat atau berusaha seobjektif mungkin, ya mencermati dalil-dalil yang dipakainya. Nggak perlu merasa takut, kualat, ataupun apa namanya, ada kendala-kendala psikologis yang nanti merasa wah, saya itu kan masih pelajar, sementara Imam Syafi'i itu kan orang ulama yang sekali berinternasional, mengarang banyak kitab, sehingga nggak layak saya mengkritik Imam Syafi'i. Itu nggak boleh, ya nggak boleh. Bagaimanapun juga kita berusaha melakukan apa namanya, riset-riset ilmiah, itu harus menyingkirkan perasaan-perasaan semacam itu, ya. Nah, kenapa? Karena harusnya justru kritikan bagi seorang ilmuwan itu adalah apresiasi yang paling baik terhadap sebuah karya akademik ilmuwan tersebut. Ya, sejauh harus dilakukan dengan ketulusan serta tanggung jawab, ya. Bahkan kalau kita gali, ya, ulama-ulama kita dulu itu sebenarnya mereka juga sangat terbuka dengan kritikan, lalu bahasa sekarangnya lah open minded, ya, open minded atau munfatih, ya, munfatih. Mereka sudah terbuka untuk dikritik, ya. Kalau nggak percaya coba baca atau buka buku-bukunya Imam Syafi'i misalkan. Nah, dia bahkan mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhabi, ya. Kalau memang hadisnya benar maka itulah madhabku, ya. Nah, bahkan beliau juga pernah mengatakan ra'yi sawabun yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilu as-shawab. Nah, itu kan pendapatku itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya atau artinya bahwa Imam Syafi'i itu, ya, dalam kehidupan ya tetap mencoba meyakini bahwa pendapatnya itu benar. Nah, apa yang dia hasilkan dari ijtihadnya. Nah, kalau riset ilmiah semacam itu, ijtihad ilmiah yang dia lakukan, ya sejauh itu tetap kita anggap sebagai kebenaran. Tapi ada yahtamilul khoto, boleh jadi salah, bisa jadi sebaliknya. Pendapat orang lain mungkin dalam kacamata kita itu salah, tapi yahtamilu as-shawab, bisa jadi benar. Ini juga hal yang sangat terbuka dalam dunia penelitian, ya. Boleh sekali. Makanya nanti ada batasan-batasan masalah dalam penelitian, batasan metodologi, teori, itu semua membatasi kebenaran-kebenaran objektif yang kita kaji. Itu dari sisi objektivitasnya. Dari segi metodologisnya atau minhajiahnya, ya, penelitian ilmiah itu harus menggunakan metodologi yang jelas. Metodologi yang jelas itu apa? Yang disusun secara sistematis, logis, kritik analitis, dan tidak sekadar mengumpulkan data seperti yang kita singgung tadi. Uraian-uraian penelitian ilmiah itu harus runut, mudah dipahami oleh pembaca. Dengan kata lain apa? Nah, ini yang harus segera dihindari. Dengan kata lain, riset itu bukan sekadar clipping, ya, clipping atau cut and glue atau copy and paste, ya, nggak sekedar itu, ya. Tapi ketika Anda mengcopy, ya, Anda juga harus melakukan analisa terhadap kopian rujukan
Anda. Harus diolah ya, harus diolah. Bagaimana apa yang Anda copy itu boleh, bahasa yang paling sederhananya dikomentari lah. Komentar-komentar Anda terhadap kopian itu bagaimana ya. Sehingga apa? Sehingga penelitian Anda nanti memiliki struktur pemikiran yang jelas. Nah, itu yang harus dipunyai ya, struktur pemikiran yang jelas. Nah, kalau melakukan riset tanpa metodologi yang jelas, ya akhirnya apa yang banyak terjadi itu hasil risetnya itu hanya sekadar kumpulan-kumpulan data dan kutipan-kutipan yang tidak memiliki logika berpikir sistematis dan metodis ya, itu ya. Nah, makanya melakukan riset itu seperti membangun sebuah struktur bangunan pemikiran. Kalau dalam teknik ya, mungkin teknik sipil, teknik bangunan harus jelas Anda mau bangun apa. Bangun rumah, bangun hotel, bangun villa, ya kan? Bangun kos-kosan. Nah, itu dalam otak Anda harus jelas dulu. Jangan sampai Anda belum punya gambaran mau bangun apa itu. Makanya biar jelas nanti. Jadi kalau belum punya gambaran mau bangun apa, nah yang ada nanti hanya memberikan data-data itu mentah, sehingga data itu bilang macam-macam ya, bicara sendiri ya, sehingga nanti kritikannya ya hasud dunia wa mafiha, itu kembali lagi membahas dunia dan seisinya. Nah, selain harus objektif dan metodologis tadi sebagai ciri penelitian ilmiah ya, seorang peneliti ya juga harus memenuhi syarat-syarat kualifikasi peneliti. Di antaranya apa? Yaitu syarat akademis, punya bekal pengetahuan yang cukup ya. Syarat akademisnya itu punya bekal pengetahuan cukup dan memadai tentang isu-isu riset atau tema-tema yang hendak dilakukan. Itulah pentingnya Anda selalu membaca dan mengikuti tema-tema riset yang akan Anda lakukan, atau disitulah nanti Anda akan menemukan novelty ya. Novelty itu apa? Kebaruan ya, kebaruan dalam penelitian. Dari situ juga Anda nanti akan dapat menemukan gap of knowledge ya, gap of knowledge, kekosongan pengetahuan, atau mungkin kalau dalam bahasa ilmu eksaknya itu state of the art. State of the art itu temuan terakhir dalam kajian penelitian terkait tema itu yang pertama. Yang kedua, mampu juga mencarikan sumber-sumber aslinya serta sumber-sumber sekundernya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya masodir, sumber utama, maroji itu sumber sekunder. Itu harus Anda hadirkan. Anda misalkan meneliti tentang tafsir Jalalain ya, Anda hadirkanlah, Anda kutipan langsung dari tafsir Jalalain, jangan dari terjemahannya, jangan dari kitab yang membahas kitab Jalalain, itu enggak baik. Penelitian yang baik adalah yang bisa merujuk langsung pada sumber-sumber primernya ya. Selain itu, kualifikasi akademisnya juga harus mampu berpikir sistematis, logis, dan kritis seperti tadi, dan serta mampu berpikir objektif. Itu kualifikasi akademik yang harus dimiliki peneliti. Kedua, ada juga syarat-syarat etisnya. Syarat etis yang harus dipenuhi seorang peneliti. Apa syaratnya? Ikhlas. Peneliti itu harus ikhlas ya. Ikhlas membuang waktunya untuk meneliti, ikhlas membuang biaya untuk meneliti ya. Ikhlas ya, ikhlas kalau nanti data-data hasil penelitiannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang
diharapkan. Itu juga harus ikhlas. Selain itu juga harus jujur dan amanah. Ini juga jujur, kejujuran dalam penelitian itu penting. Amanah ya sama lah juga, tanggung jawab dalam penelitian. Anda menggunakan metodologi apa ya harus dipertanggungjawabkan di depan nanti mungkin sidang-sidang penelitian atau di depan kalangan akademisi lain ya. Ya, selain itu ya, tanggung jawab atau amanah ini juga harus Anda emban sehingga jangan sampai penelitian Anda itu sekadar plagiasi dari penelitian-penelitian orang lain. Itu sangat diharamkan. Haram jadah dalam penelitian melakukan plagiasi itu. Nah, apalagi di era digital sekarang itu plagiasi itu sangat mudah dideteksi dengan alat-alat checker plagiarism. Itu sudah banyak sekali kampus-kampus yang menerapkan itu dalam skripsi, disertasi, tesis maupun dalam penelitian-penelitian lain. Nah, selain ikhlas, jujur dan aman